Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Sebuah majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini pula kita dapat menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini adalah sebaik-baik cara untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari agama, ilmu agama, dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Terlebih di akhir-akhir ini yang mana kita sedang diramaikan oleh salah seorang tokoh murtadin. Namanya siapa, Pak? Saifuddin Ibrahim. Saya sebut namanya ya, agar banyak orang yang tahu bahwa orang ini adalah orang yang berbahaya. Syaitan, saya katakan syaitan. Kenapa? Karena dia itu sangat sesat dan menyimpang. Kalau orang kafir yang memang tidak memerangi kita kaum muslimin, baik secara pola pikirnya atau dengan senjata, itu tidak ada masalah. Barangkali disebut dengan kafir zimmi. Kita bisa saling bertoleransi, saling menjaga darah, saling menghormati. Tapi dengan orang-orang yang semisal Saifuddin Ibrahim, maka tidak ada pertemanan dengannya. Tidak ada kata saling menghormati dengannya. Karena dia adalah kafir harbi. Yang sejatinya dia itu benci dengan Islam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun ya, saya secara pribadi tentu masih percaya dengan Kepolisian Republik Indonesia. Insya Allah bisa atau mampu untuk mengadili seadil-adilnya penista agama yang ini. Dan agar bisa menjadi efek jerah ya, bagi penista agama yang lainnya yang akhir-akhir ini banyak bermunculan tanpa rasa malu. Seolah-olah mereka ini memang ada yang memelihara agar kerukunan beragama ini pecah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Alhamdulillah, kita akan membahas sebuah ayat dari surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Pada hari di mana sangkakala yang kedua itu ditiup, kemudian manusia itu datang berkelompok-kelompok. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan yang telah lalu, maka ada baiknya saya flashback sedikit ya, mengulang sedikit ya dari apa yang kita bahas kemarin, apa yang kita fahami kemarin, bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, Allah terlebih dulu memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang jumlah tiupan sangkakala, Pak. Ada ulama yang berpendapat di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
Beliau berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama dimaksudkan untuk mengejutkan manusia. Kemudian tiupan yang kedua adalah nafkhatus sa'ik atau nafkhatul maut untuk mematikan manusia. Kemudian adapun tiupan yang ketiga adalah nafkhatul ba'ats untuk membangkitkan manusia setelah mereka mati. Ini ulama yang berpendapat bahwasanya sangkakala itu ditiup hingga 3 kali. Adapun ulama yang berpendapat bahwasanya sangkakala itu ditiup 2 kali adalah di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Bahwa sangkakala itu ditiup dengan 2 kali tiupan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat daripada ulama yang berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama, selain memang untuk mengejutkan manusia, juga untuk mematikan manusia. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, manusia itu sangat terkejut. Sembari alam semesta itu hancur. Gunung-gunung berterbangan. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya apa? Ya, ibu yang sedang menyusui itu sampai tega meninggalkan anak yang sedang disusui. Padahal siapa orang yang paling menyayangi anaknya? Seorang ibu. Tapi ketika gempa bumi terjadi pada hari itu, mereka lari terbirit-birit untuk menyelamatkan dirinya. Berarti saking dahsyatnya gempa bumi pada hari itu. Barangkali pernah terjadi, ya, sedahsyat-dahsyatnya gempa bumi, ya, yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi ketika terjadi tsunami, ya, yang saya dengar dari teman saya itu di Lok Sumawe. Ya, saya pernah di Aceh, Pak, tinggal kurang lebih 1 tahun kuliah di sana. Itu ketika terjadi sebelum terjadi gempa tsunami itu ikan yang dari laut itu, jadi air laut itu surut terlebih dulu, Pak. Ya, adapun ikan itu naik, ya, ke permukaan, ke daratan, banyak sekali. Nah, orang nggak ngerti. Ini mau terjadi tsunami ini nggak ngerti. Mereka asik, ya, datang ke laut, Pak, ngambil ikan. Banyak memang. Lalu terjadi gempa. Dan gempanya memang kuat, ya. Sampai-sampai teman saya bilang, kalau tidak salah saya ingat, dia mengatakan bahwa tidak pernah saya merasakan gempa sedahsyat itu. Ya, luar biasa dahsyat. Dan pada akhirnya tsunami itu terjadi. Jadi prosesnya itu, air laut itu di pantai itu surut dulu, ya, ke tengah sana, sedangkan ikan itu naik ke pantai. Nah, manusia itu nggak ngerti, orang-orang sana nggak ngerti bahwa ini tanda-tanda datangnya tsunami. Hadirin azani Allah wa iyyakum, adapun gempa yang akan terjadi nanti setelah sangkakala yang pertama itu ditiup jauh lebih dahsyat. Sehingga saking dahsyatnya, bahkan wanita yang sedang hamil, sedang mengandung itu, Pak, ya, itu sampai keguguran seketika. Janinnya keluar. Dan manusia terlihat seperti mabuk. Padahal mereka bukan mabuk. Gak minum minuman keras. Tapi orang mabuk itu sempoyongan, ya Pak, ya. Saking luar biasanya gempa pada saat itu. Dan pada akhirnya seluruh manusia, bahkan seluruh yang ada di bumi itu mati. Tidak terkecuali. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ketika seluruh makhluk yang ada di bumi ini mati, jin, manusia, hewan, binatang, seluruhnya mati, bahkan yang ada di langit pun mati, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ya. Pada saat itu bumi sudah hancur. Bahkan tubuh manusia pun sirna. Tidak tersisa kecuali hanya tulang ekornya saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Untuk apa? Untuk menyirami tulang ekor manusia.
Lalu setelah tersirami, tumbuhlah dari tulang ekor tersebut anggota tubuh yang lainnya. Hingga ketika menjadi sempurna, ada rambut, ada mata, ada hidung yang sebelumnya hilang, sirna. Kemudian ketika setelah dihujani, tumbuhlah tangan, mata, kuku, alis. Ketika sudah menjadi sempurna, menjadi manusia layaknya kita ini, menjadi utuh, namun dalam keadaan mati, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Adapun gambarannya, ya, prosesnya adalah sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, maka manusia bangkit dan datang berkelompok-kelompok. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika nanti pada hari kiamat, memang Allah Subhanahu wa taala memisahkan, ya, antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Umatnya Nabi Adam dipisah dengan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Lut, ya, dipisahkan dengan umatnya Nabi Ibrahim. Hingga umatnya Nabi Isa dipisahkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu umat pun dipisah-pisah nantinya, Pak. Antara orang yang bertakwa dengan orang yang zalim. Demikian yang terjadi pada hari kiamat. Dan tentu tidak tenang-tenang saja di sana. Tidak santai-santai di sana. Justru, ya, apa yang terjadi sebelum sangkakala ditiup, sangkakala yang kedua itu jauh lebih menakutkan kejadian pada hari setelah sangkakala yang kedua itu ditiup. Padahal sangkakala yang pertama itu kejadiannya juga menakutkan, dahsyat. Tapi lebih dahsyat lagi ketika setelah sangkakala yang kedua itu ditiup. Ketika kemudian manusia bangkit, berkelompok-kelompok, berdiri di alam mahsyar. Dan bahkan tidak terkecuali orang-orang kafir yang dulu mendustakan adanya hari kebangkitan, mereka pun ikut bangkit. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran mereka, Pak. Mungkin kita ingat, Pak, ya, masih ingat bagaimana orang-orang kafir Quraisy dahulu ketika dikhabarkan oleh Rasul tentang adanya hari kebangkitan, apa sikap mereka, Pak? Amma yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya, bukan bertanya ingin benar-benar faham, bukan. Tetapi bertanya mereka, pertanyaan mereka itu ingin mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhirnya orang-orang kafir itu mati. Dan pada hari kiamat nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka melihat. Gambaran mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, maka mereka, pada umumnya seluruh manusia itu bangkit dari kubur-kubur mereka. Menuju siapa? Menuju Rabb mereka dengan bersegera. Cepat, Pak, mereka. Ya. Menuju Allah itu cepat. Nanti ketika di alam mahsyar. Adapun orang-orang kafir yang ketika itu juga dibangkitkan, mereka berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, aduhai, celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Dari tempat tidur kami? Mereka lagi-lagi bertanya, bukan mereka nggak tahu siapa yang membangkitkan, Pak. Mereka tahu bahwa yang membangkitkan itu Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah sesuatu yang telah Allah janjikan dan benarlah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka pada hari itu sangat mengerikan, ya. Sehingga, ya, apa yang terjadi? Mereka sudah tidak lagi memikirkan satu sama lain. Gak peduli anak, gak peduli dengan orang tuanya. Mau sengsara, mau susah, gak peduli nanti di akhirat. Begitu juga tidak peduli seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu terhadap anaknya, gak peduli.
mereka menghindari masing-masing. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga saking mengerikannya kejadian hari kiamat, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, pernah menangis. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan menanyakannya, "Ma yubki?" Kata Nabi, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Wahai Nabi, aku ingat neraka. Aku ingat neraka sehingga aku menangis. Wahai Nabi, apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat nanti?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Adapun di 3 tempat, maka seseorang tidak akan mengingat orang lain. Yang pertama, ketika seseorang ditimbang amalannya, sampai ia benar-benar mengetahui apakah timbangan amal kebaikannya itu lebih berat ataukah lebih ringan." Bayangkan Pak, ketika amalan kebaikan kita ditimbang, ya juga amalan keburukan yaitu dosa kita juga ditimbang. Maka ketika amalan kebaikan kita lebih berat, maka perasaan akan lega. Kita akan menjadi ahli surga. Amin. Tapi kalau seandainya amal seseorang itu lebih ringan, amal kebaikannya itu lebih ringan, sedangkan dosanya yang lebih berat, maka sudah. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada argumen lagi. Tidak ada pembelaan lagi. Sudahlah pasti dia menjadi penghuni neraka. Ini di tempat yang pertama. Adapun di tempat yang kedua adalah ketika catatan amalnya itu dibagikan, sampai dia benar-benar melihat apakah catatan amalnya itu diletakkan di tangan kanannya, ataukah diletakkan di tangan kirinya, ataukah dilemparkan atau diletakkan di belakang punggungnya. Kalau kita menerima catatan amal kita dari atau dengan tangan kanan kita, itu sebuah kemuliaan, Pak. Ya, calon penghuni surga yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Tapi kalau seandainya catatan amalnya itu diterima dengan tangan kirinya, apalagi dengan di balik punggungnya, maka mereka adalah orang-orang yang hina, calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun di tempat yang ketiga adalah manakala seseorang berada di atas sirat yang dibentangkan di atas jahanam, dibentangkan di atas neraka, sampai ia benar-benar mampu melewati sirat, masuk ke dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini keadaan hari kiamat. Mengerikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah berkumpul di alam mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertunjukan yang dahsyat. Kalau kita melihat langit saat ini, Pak, langit itu tertutup, ya, gak ada celah, tertutup awan yang tebal. Namun pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan langit dari langit yang ke-1 hingga langit ke-7, namun secara bergantian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Dan langit pada saat itu dibuka. Fakanat abwaba, ya, menjadi pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Abwaba apa artinya, Pak? Ya, jamak dari babun. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya, pasti mengingat, ya, apa makna abwaba. Abwaba itu jamak dari babun. Adapun arti abwaba dijelaskan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, ay turuqan wa masalik linuzulil malaikah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membelah langit pada saat itu, terbelah dan membentuk pintu-pintu adalah untuk
menjadi jalan turunnya malaikat dari langit, Pak. Jadi langit pertama itu dibuka oleh Allah, menjadi pintu-pintu, turunlah malaikat bersaf-saf bergelombang-gelombang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Pertanyaannya untuk apa? Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa turunnya malaikat adalah untuk meliputi manusia pada saat itu. Kemudian setelah malaikat yang berada di langit pertama itu turun, lalu Allah Subhanahu wa taala buka langit yang kedua. Juga sama berpintu-pintu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Juga sama untuk meliputi seluruh malaikat yang sudah turun tadi. Dan juga untuk meliputi manusia. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala buka langit yang ketiga. Dan turun lagi malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada malaikat yang berada di langit kedua yang sudah turun tadi. Demikian seterusnya hingga langit ketujuh. Berarti setiap langit yang lebih tinggi, ya malaikatnya itu jumlahnya lebih banyak daripada langit yang di bawahnya, Pak. Dan itu semuanya akan turun semua. Dan ketika sangkakala kedua itu ditiup, Pak, banyak juga malaikat yang mati. Bahkan mayoritas malaikat saat itu mati yang ada di langit. Ya, tetapi matinya malaikat itu tenang, Pak. Nggak ada beban. Kenapa? Karena sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak memaksiati Allah mereka itu terhadap apa yang Allah telah perintahkan. Dan mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Artinya apa, Pak? Malaikat itu takwa kepada Allah. Jadi ketika mati, sudah tenang. Gak ada beban. Gak ada hisab. Gak ada pengadilan akhirat untuk mereka. Tapi adapun manusia, apa sifat manusia, Pak? Ya, banyak kita temukan. Dan barangkali perlu kita berkaca, Pak. Dengan kaca yang memang jujur. Ya, bahwa kita juga sering kali melakukan kemaksiatan. Padahal Allah melarangnya. Ya, adapun kita nanti setiap manusia itu akan diadili di akhirat nanti. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini pertunjukan pertama. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba." Lalu gunung itu, Pak, diangkat dan diperjalankan, ya. Jadi jalannya gunung itu bukan di darat nanti pada hari kiamat. Tapi Allah angkat terlebih dahulu di udara. Kemudian fakanat saraba. Gunung itu nanti bagaikan fata morgana. Maksudnya apa? Kok gunung diangkat kemudian tiba-tiba jadi fata morgana? Prosesnya bagaimana? Ada prosesnya nggak? Ada tahapnya nggak? Ada apa? Ya, dijelaskan di dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Adapun prosesnya adalah yang pertama, gunung itu ya ketika diangkat ya dihancurkan terlebih dahulu. Diangkat, diperjalankan, kemudian ditabrakan dengan gunung-gunung yang lainnya. Sebagaimana telah Allah firmankan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatu wahidah. Al-Haqqah ayat 14. Dan ketika itu gunung itu diangkat. Ya. Bumi dan gunung itu diangkat dan ditabrakan satu sama lain dengan satu kali tabrakan. Ini tahap yang pertama, Pak. Proses yang pertama. Kemudian tahap yang berikutnya adalah wathani ahwaluha antasira kal'ihnil manfush. Ya. Gunung itu menjadi ketika sudah tabrakan itu hancur dan dihambur-hamburkan, ya. Ibarat kapas yang dihambur-hamburkan, Pak, berterbangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush.
Dan gunung itu menjadi seperti kapas yang berterbangan, dihambur-hamburkan. Ini proses yang kedua. Adapun tahap yang ketiga, setelah dihambur-hamburkan, gunung seperti apa bentuknya? Ahwaluha antasira kalhaba. Ya. Maka gunung itu setelah dihambur-hamburkan maka menjadi debu. Ya, menjadi debu. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 5 dan 6, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Ya. Gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian ia menjadi debu yang berterbangan. Kemudian tahap yang keempat adalah gunung itu setelah hancur menjadi debu, ya, maka dibawa oleh angin. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dan engkau melihat gunung, dan ketika engkau melihat gunung, engkau mengira bahwasanya gunung itu tetap. Padahal dia itu ya berjalan seperti berjalannya awan, ya terbawa angin. Kemudian tahap yang kelima adalah keadaan gunung seperti saroba, antasiro saroba, yaitu seperti fata morgana sudah hilang. Kalau fata morgana itu seperti ada air, Pak, ya. Padahal ketika kita dekati sudah nggak ada apa-apa. Demikianlah gunung, ya. Tahap yang terakhir itu kefakanat saroba, seperti fata morgana. Mengerikan, Pak. Ya. Bukan berarti ya tontonan pada saat hari kiamat nanti ketika gunung dihancurkan itu sebuah tontonan yang menyenangkan. Enggak. Ya, sedangkan gunung meletus kemarin terakhir di gunung apa Pak namanya, Pak? Gunung apa? Ya, ada gunung meletus kan? Hingga ada beberapa korban, di antaranya korban yang anak perempuan dengan orang tuanya. Ya. Itu sudah cukup menjadi ya menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Padahal gunungnya belum hancur. Baru laharnya yang keluar ada kabut yang disebut dengan wudus gembel. Itu sudah membuat rasa takut orang-orang di sekitar yang tinggal di gunung tersebut. Lalu bagaimana nanti pada hari kiamat? Yang mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung, ya, ditabrak-tabrakan dan hingga menjadi debu dan menjadi fata morgana. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam kanat mirsada adalah memiliki pengintai. Ya. Maksudnya apa memiliki pengintai? Maksudnya adalah ketika manusia lewat di atas sirat, Pak. Jadi ibarat neraka itu memiliki pengintai. Bagi calon-calon penghuni neraka, maka tidak mampu melewati sirat. Akan diseret oleh pengintai-pengintai tersebut. Ya. Jatuh otomatis. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun makna jahannam, ya. Jahannam ini adalah satu nama dari nama-nama neraka, Pak. Ya. Di dalam kitab ini jelaskan bahwa jahannam artinya ismun min asma'in nar, ya. Itu satu nama dari nama-nama neraka. Kenapa dinamakan jahannam? Karena di antaranya bu'du qa'riha, ya. Jauh, ya, dalam. Jadi jahanam itu di antara alasan kenapa dinamakan jahanam karena sangat jauh, sangat dalam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah mendapati, ya, ada ketika sedang kumpul dengan sahabat Nabi, pernah mendengar suara terjatuh. Lalu Nabi bertanya, Atadruna hadza? Apakah kalian tahu ini? Maksudnya apakah kalian mendengar suara tersebut? Lalu para sahabat menjawab, Wallahu a'lam. Ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah batu rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan, yang dilemparkan di dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Jadi baru sampai sekarang ya ke dasar neraka dalam apa? Dangkal, Pak. Dilempar 70 tahun yang lalu baru sampai 70 tahun kemudian. Luar biasa dah. Jadi ya orang-orang yang nggak sholat, para ahli maksiat, orang-orang yang senang dengan kesyirikan, dengan kekufuran, santai saja. Jangan khawatir nggak kebagian neraka. Jangan. Ya, lihat hadis Nabi ini. Neraka begitu dalam dan apinya sangat berkobar, siap membakar siapa yang masuk ke dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun nama-nama neraka yang lain adalah diantaranya Jahim. Disebut Jahim karena begitu panasnya api neraka. Al-Jahim secara bahasa berarti tempat yang amat panas. Penyebutan Jahim seperti dalam ayat surat Al-Infitar ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya al-fujjar itu jamak dari fajir, ya. Orang-orang jahat, orang-orang zalim, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahim yang apinya enggak tanggung-tanggung. Luar biasa panasnya yang siap membakar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian nama lain selain neraka adalah Laza. Laza artinya menyala-nyala. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha laza, nazza'atan lisyawa, tad'u man adbara wa tawalla, wa jama'a fa'au'a." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah laza, api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala. Coba Pak periksa dalam anggota tubuh kita, Pak. Kulit yang paling kencang itu yang mana, Pak? Bagian yang mana? Apakah ini? Apakah balik? Ini? Apakah kulit di kaki atau di kulit di paha kita atau di perut kita? Atau di kepala kita? Di kepala kita, Pak. Ya tidak. Tapi nanti ketika seseorang masuk di neraka laza ini, gak tanggung-tanggung. Kulit-kulitnya dikelupas dengan api-api yang ada di dalam neraka tersebut. Kalau kulit kepala sudah melupas, bagaimana lagi dengan kulit-kulit yang ada di tangan kita, di kaki kita, di perut kita, di punggung kita, di pipi kita. Bagaimana, Pak? Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Ya, ini neraka lava. Kemudian nama neraka yang lain adalah Sa'ir. Nah, ini hati-hati. Saya dapati bahwa di Indonesia itu banyak nama orang namanya Sa'ir. Ya, Pak Sa'ir. Ya. Padahal Sa'ir ini adalah salah satu dari nama-nama neraka. Ya. Mungkin saya berprasangka baik kepada orang tuanya yang menamakan anaknya dengan nama neraka untuk mengingatkan kepada anaknya nanti ketika sudah dewasa, agar senantiasa ingat neraka Sa'ir dalam hidupnya. Ya, tapi jangan sampai kemudian namain anaknya Jahanam, Pak ya. Supaya ingat terus neraka Jahanam. Jangan, ya. Karena sebaik-baik nama adalah Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman, ya. Boleh juga kita menamakan nama-nama kita dengan anak-anak kita dengan nama-nama sahabat Nabi. Misalkan Salman Al-Farisi, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun neraka Sa'ir artinya adalah nyala api, ya. Berkobar apinya. Kata Sa'ir disebutkan 3 kali dalam surat Al-Mulk. Di antaranya pada ayat yang ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penghuni neraka Sa'ir, ya, mereka akan menyesali keberadaan mereka, keadaan mereka. Apa yang mereka katakan?
Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami dahulu mendengar dan berakal mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka Pak, kita punya telinga nih harus digunakan dengan baik. Digunakan untuk mendengar kajian, nasihat, dan mau berpikir. Memang menuntut ilmu itu berat. Ya, butuh berpikir keras. Maksudnya apa sih ini? Apalagi kalau ilmunya itu masuk ke usul. Ada usul fikih, ada mustalah hadis, bahasa Arab. Ya, untuk memikirkan hukum-hukum yang ada di dalam agama ini. Sehingga kalau kita semakin banyak tahu tentang hukum, akan semakin hati-hati menjalankan hidup. Ya tidak Pak? Gak sembarangan. Oh ini halal, kita laksanakan. Ini perintah, kita laksanakan. Oh ini haram, kita tidak laksanakan atau kita tinggalkan. Demikian kalau kita semakin banyak tahu hukum. Atau kalau sudah tahu banyak hukum, kita pun belajar tentang tazkiyatun nufus. Mengingat tentang bagaimana terjadi hari kiamat. Agar kita lebih takut lagi. Agar termotivasi untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian selain nama-nama yang disebutkan tadi, ya ini kita ta'aruf Pak ya, dengan neraka. Saling mengenal. Tak kenal maka tak takut ya kalau neraka ya. Ya bukan tak sayang ya. Tapi kalau dengan neraka, kita kenal agar apa? Kita takut terhadap neraka. Yang begitu keras siksanya. Begitu berat siksanya. Yang setiap harinya itu semakin bertambah Pak siksa neraka. Dan tidak ada putus-putusnya. Barangkali kalau di dunia Pak, sebutkan ya satu kejadian atau sejarah di mana di sana itu terdapat siksa yang paling berat Pak. Ada nggak Pak? Yang pernah saya dengar itu di Spanyol Pak. Ya, waktu ada kerajaan Islam di sana, kemudian orang-orang Nasrani pada saat itu ya memerangi kaum muslimin ya. Hingga kemudian dipenjaralah orang-orang Islam. Ya, yang tidak mau masuk Islam diancam untuk dibunuh, ya, dihukum, ya. Dan di antara bentuk hukumannya yang saya lihat dari buku-buku sejarah itu ada sebuah ibaratnya itu tungku ya. Tungku itu apa? Panci ya. Yang terbuat dari besi atau tembaga dan berbentuk sapi kalau tidak salah. Nah, tungku itu di dalamnya itu nanti dimasukkan manusia yang akan dihukum. Kemudian di bawah tungku itu dibakar hidup-hidup. Ya, itu di antara siksa yang paling pedih. Di antaranya juga siksa yang paling pedih itu terjadi ketika awal-awal Rasulullah SAW dakwah di Mekah. Terjadi siksaan yang juga yang sangat pedih, tapi nggak ada apa-apanya Pak. Ya, dibanding siksa di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, yang tidak ada putus-putusnya, yang tidak ada istirahatnya, yang mana siksanya tiap hari makin bertambah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian nama lain selain neraka, nama yang telah disebutkan tadi adalah neraka sakor namanya Pak. Sakor itu artinya menghanguskan. Karena neraka itu sangat panas. Penyebutan sakor diantaranya terdapat dalam ayat berikut. Masalakakum fi sakor. Jadi ketika penghuni sakor, ya, penghuni neraka yang bernama sakor ini disiksa di dalamnya, maka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kalian disiksa di dalam neraka sakor? Mereka menjawab, Pak. Padahal mereka sedang disiksa dengan sekeras-kerasnya siksaan. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak melakukan sholat. Kami dahulu meninggalkan sholat. Sehingga kami disiksa di dalam neraka sakor. Ingat, ya Pak ya, tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, keluarga kita, maka perintah wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Ya, karena penghuni sakor ya sifatnya diantaranya itu
Sudah? Baik. Berhubung waktu Isya sudah datang, insyaallah kita akan lanjut kembali di pekan depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.